pertama mungkin ke penghasilan atau ke gaji mereka. Jadi kalau misalkan gaji yang mereka terima cukup atau sebanding dengan apa yang dia kerjakan, dia akan semangat bekerja. Tapi apabila misalkan gaji yang mereka terima atau penghasilan mereka di bawah cukup lah, mereka pasti akan mencari penghasilan lain di luar, mending kalau di luar jam kerja. Kalau misalkan di luar jam kerja pas tidak masalah terhadap disiplin, tapi kalau misalkan di dalam jam kerja itu bukan hanya ke disiplin tapi ke kinerja juga. Nah, jadi ketika dia mencari penghasilan lain pagi-pagi misalnya, cari penghasilan lain dulu, akhirnya terlambat masuk kerja. Atau dalam jam kerja karena mencari penghasilan, beberapa jam atau beberapa menit sebelum jam kerja pulang, dia sudah pulang duluan karena ada yang harus dikerjakan atau harus dikejar. Yaitu. Kemudian yang keduanya faktor yang ya disiplin, kesadaran sendiri lah, kesadaran sendiri. Karena apa? Ketika kesadaran tidak tumbuh, aturan sudah jelas, tertulis, nah itu. Jadi kaitan dengan reward dan punishment. Oke, kalau reward mungkin berupa tunjangan atau insentif atau apa. Nah, berkaitan dengan punishment, kebijakan yang harus diambil pertama satu, tegakkan dulu aturan. Jangan tebang pilih. Jadi ada yang melanggar, si A melanggar, si B melanggar, ke si A perlakuannya seperti ini, ke si B-nya beda. Tapi kita terapkan aturan yang sama. Yang kedua mungkin karena yang paling ampuh itu karena berkaitan dengan income, pendapatan. Saat ini kalau mau menerapkan disiplin supaya mengikat dan memaksa karena tidak ada kesadaran sendiri, nah itu sekarang itu dilakukan pemotongan terhadap tunjangan atau penghasilan mereka. Itu kebijakan itu kalau misalkan dianggap kesadarannya tidak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, yang ketiganya itu pengawasan pimpinan juga. Jadi bagaimana kita mau nyuruh disiplin ke orang lain kalau pimpinan sendiri dia tidak disiplin. Tapi kalau misalkan disiplinnya sudah tumbuh pada seorang pimpinan, bawahan juga insya Allah. Kalau mau telat, aduh malu si bapak itu mah disiplinnya udah bagus seperti itu. Sarannya begini, ciptakan dulu, tadi kan kesadaran. Satu kesadaran akan diri kita terhadap aturan. Dari hal sepele saja. Kalau misalkan kita merasa susah, kita bikin schedule sendiri. Dari mulai bangun itu kita laksanakan ini seperti itu. Jadi ketika jam kerjanya jam 7.45 misalnya kita masuk, kita setting. Bukannya kita mendekatkan perjalanan sekian menit, terus misalkan di rumah mengerjakan apa, nah itu. Jadi satu kesadaran kita setting aja dulu. Kalau dulu kita waktu kecil kadang orang tua maksa kita jam segini harus sekolah madrasah, jam segini harus ngaji seperti itu. Itu kita coba dari diri sendiri. Karena apa? Kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, itu aturan sudah jelas memaksa, atau tertib sudah memaksa. Tinggal kitanya kesadaran sendiri. Lama-lama itu akan jadi terbiasa. Gitu. Jadi ciptakan dulu kesadaran, baca aturan, kemudian patuhi. Menurut saya sikap seperti itu jelas tidak baik ya. Pertama memang akan menjadi sorotan masyarakat gitu kan. Terus di satu sisi mungkin saja mereka itu bolos bukan karena disengaja, mungkin saja dia ada kepentingan yang mendadak atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, urusan keluarganya, urusan dinasnya mungkin harus ada ini keluar gitu. Namun dalam hal ini memang
pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengalihkan sistem pengabsenan dengan sistem fingerprint. Nah, dalam hal ini alhamdulillah sebetulnya sudah membawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Disiplinnya sudah agak meningkat, cuman mungkin karena hal itu tadi sehingga mereka ditemukan seolah-olah berkeluyuran di luar gitu. Namun pesan saya hal itu mungkin jangan dijadikan sebagai contoh gitu, karena jelas itu kalaupun misalkan mereka ada sisi kenakalannya, hal itu mungkin memang hal yang tidak baik gitu. Untuk kalian yang masih pemula sebaiknya harus betul-betul mencintai, harus ditanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan kita, terhadap sumpah dan janji kita, kontrak kita dengan melamarnya kita sebagai ASN itu mau apa gitu ya. Mudah-mudahan kalian tidak bisa memilah mana yang bisa ditiru dengan mana yang harus dijauhi. Memang hal itu perlu diminimalisir, mungkin salah satunya ya dengan upaya pendekatan persuasif dari unsur pimpinannya yang harus ada mengingatkan pembinaan dari unsur pimpinan terdekatnya gitu. Cuman sebetulnya dengan sistem absensi yang begitu ketat aja sebetulnya harus harus meningkatkan disiplinnya gitu. Tapi tetap pembinaan pimpinan yang masih sangat diperlukan. Menurut saya, ketika seorang pegawai, baik itu ASN maupun swasta, yang datang dan pulang tidak sesuai jam kerja, mereka itu tidak bertanggung jawab kepada posisinya masing-masing, baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada kerjaannya sendiri. Menurut saya, mereka sering korupsi waktu. Yang pertama karena mereka tidak mengerti apa tupoksi masing-masing. Kemudian mungkin ada kejenuhan di dalam dunia kerjanya sehingga mereka sering korupsi waktu dan tidak disiplin. Saran yang pertama mungkin perlu ditingkatkan lagi rasa bela negaranya, kemudian mempelajari lagi tupoksinya masing-masing, kemudian sebisa mungkin menciptakan lingkungan kerja yang bisa membuat semangat, tidak membuat jenuh, sehingga kita juga bisa bekerja dengan semangat, dengan bertanggung jawab tentunya nantinya.